ukuran itu kan ini, kalau di kita biasanya rata-rata itu 1,5 sampai 3 kilo. Tapi untuk rata-rata semuanya itu kurang lebih 1,8, 1,9. Nah, kalau greenhouse-nya ini kan dia ukurannya kan 386 meter. Nah, itu dia mampu menampung kapasitas 1092 pohon. Kita memiliki kebun dengan luas hanya 386 meter yang bisa menghasilkan omset kurang lebih kita bisa meraup omset yang lumayan fantastis. Nah, jadi di Indonesia ini belum ada yang bisa ngebuat bibit melon premium. Kita tuh masih impor dari Tiongkok. Jadi sweet honey, sweet lavender itu kan dari Tiongkok. Perkenalkan, nama saya Rian Surya Fadila, umur 27 tahun, lahir di Sukoharjo. Nah, saya di sini mewakili dari Greenhouse Petani Kampung yang khususnya di bidang pertanian melon greenhouse. Jadi awal mula kita membuat greenhouse tuh sebenarnya gini, karena orang tua dulu kan udah emang di bidang pertanian melon ya, melon khususnya melon lahan. Nah, setelah dirasa melon lahan itu kurang prospek untuk masa sekarang, itu beliau beralih ke greenhouse yang bisa menanam jenis varietas yang lebih berbeda dari melon lahan. Nah, karena bapak saya dulu udah ibaratnya di sini tuh udah spesialis, saya sebagai anaknya tuh ingin mewarisi ilmu yang beliau udah pelajari dari dulu lah gitu. Kalau saya sendiri masih dengan status mahasiswa ya. Nah, kuliah di UTP, mengambil jurusan olahraga. Nah, karena greenhouse ini tuh bisa diurus secara apa ya, istilahnya tuh sampingan lah, karena pekerjaan di greenhouse ini tuh hanya pagi sampai kurang lebih jam 9 itu udah selesai. Jadi untuk kegiatan selanjutnya itu kan karena nggak ada kegiatan lagi, saya memutuskan dulu tuh untuk kuliah lagi gitu. Jujur sebenarnya dulu tuh nggak ada niatan untuk jadi petani, tapi karena sistem greenhouse ini kan menarik ya. Menariknya dalam artian di Indonesia itu greenhouse itu sedikit, dan ini kan metode yang biasanya dipakai di Korea sama Jepang. Nah, karena saya penasaran tentang metodenya, saya sedikit belajar ketika udah sedikit ngerti, oh greenhouse tuh kayak gini gitu. Jadi makin rasa pengen tahu itu makin tertantang gitu, makin ada gitu. Nah, setelah itu karena ngelihat juga prospek kedepannya itu bagus untuk sektor pertanian greenhouse ya, makanya saya memutuskan untuk menekuni di bidang pertanian melon ini. Kalau greenhouse ini berdiri itu udah kurang lebih 2 tahun. Dulu itu statusnya masih ngebantu, belum yang bener-bener expert gitu. Nah, seiring berjalannya waktu karena penasaran itu terus makanya mulai belajar dikit-sedikit gitu. Nah, jadi dulu tuh pertimbangannya gini, kita ketika membuat greenhouse kan masih bingung ya, nanti hasil panen itu mau dikemanain gitu. Nah, setelah kita browsing-browsing, lihat di TikTok gitu-gitu, ternyata ada beberapa greenhouse yang di sistem agrowisata. Nah, setelah itu kita juga perbandingan harga juga. Kalau agrowisata itu di harga 32.000 rata-rata. Nah, kalau dilempar ke tengkulak itu kurang lebih kan harganya di bawah itu. Nah, kita sebagai anak muda yang mungkin melek terhadap media sosial ya, kita berusaha untuk masarin lewat online. Nah, terus akhirnya karena selisih harga yang lumayan terbilang cukup jauh, kita memutuskan untuk mencoba agrowisata. Ternyata percobaan pertama dan kedua itu agrowisata itu bener-bener rame, dan habis itu dalam 2 hari, 2 kali panen itu 2 hari, karena kita ngelihat antusias masyarakat itu banyak segitu, kita memutuskan untuk selanjutnya kita agrowisata. Nah, sebenarnya bakul-bakul itu udah pas panen pertama kedua itu udah pada masuk, udah nawarin kayak tak ambil gitu, tapi emang dari kita karena kita promosinya itu agrowisata, kita kan nggak mau ya ngebikin kecewa customer. Akhirnya kita dilarikan ke agrowisata dulu.
Kalau untuk agrowisata itu nggak ada izin sama sekali. Jadi emang emang itu kebebasan dari petaninya. Nah, kalau agrowisata kan biasanya ini ya, umumnya ditemuin kayak stroberi, terus duren gitu kan. Nah, untuk melon ini tuh, untuk di lokasi sini itu hal yang baru. Dan jujur kita di awal itu belum terlalu survei melon premium untuk agrowisata itu kayak gimana. Tapi setelah kita ngelihat TikTok, YouTube gitu, ternyata banyak antusias, kita coba buka dan yang kita sajikan ke customer tuh gini. Customer itu kan beli melon hanya tahu rasanya aja, nggak tahu proses. Satu, nggak tahu proses, mereka nggak tahu cara metiknya gimana. Dan itu melon yang dia beli itu jenisnya apa, mereka juga nggak tahu. Nah, kita menawarkan edukasi-edukasi yang mungkin pengen dipelajari sama orang-orang awam yang penasaran tentang oh melon hidroponik tuh kayak gimana, oh melon premium tuh kayak gimana, penanamannya kayak gimana gitu. Nah, untuk target pasarnya biasanya kan ini keluarga gitu. Karena melon ini kan termasuk premium dan harganya tergolong lumayan cukup mahal juga. Makanya pembelinya juga terbatas kan. Nah, untuk target kita keluarga atau enggak penikmat melon gitu. Nah, rata-rata itu pada dibawa pulang. Kalau dari kita sebenarnya ini ya, kita ketentuannya mengedukasinya tuh habis petik itu sebaiknya didiamkan dulu 1 atau 2 hari. Cuman ada beberapa customer tuh yang kayak pengen habis petik tuh pengen langsung dimakan gitu. Nah, kita juga menyediakan tester yang baru aja petik gitu. Jadi mereka udah tahu perbandingannya. Oh, tester yang ini tuh baru petik. Kurang lebih kalau aku makan sekarang itu kurang lebih rasanya kayak gini, dan kebanyakan juga customer juga langsung dimakan. Kalau didiemin itu dia tuh untuk melarutkan kadar gula yang ada di dalam gitu. Jadi agar kadar gula yang di dalam itu dia lebih merata. Jadi ketika agrowisata itu biasanya ada pendampingnya. Nah, saya termasuk yang biasanya ngedampingin customer sama adik saya, Mas Raka itu. Nah, kita biasanya di dalam itu ngedukasi pembeli. Pembeli yang pengen metik melon, kita pasti edukasi melon seperti apa yang udah siap benar-benar dipanen dan rekomendasi dari kita gitu. Karena melon itu kan sebenarnya ada beberapa grade ya. Grade A, grade B, grade C kan gitu. Nah, melon yang kita sajikan ke customer itu pasti yang grade A. Nah, yang grade B, grade C itu biasanya kita simpen. Ciri-ciri grade A, grade B, grade C kalau dari petani melon itu biasanya ada istilah netting. Jadi kayak serabut yang ada di kulit melonnya itu. Nah, grade A itu biasanya nettingnya lebih rapet, dia sampai bawah. Nah, yang grade B itu netting itu nggak full. Nah, yang grade C netting itu paling hanya beberapa jeleret baris gitu. Nah, itu terjadi bisa karena faktor cuaca. Jadi melon itu harus panas karena kan fotosintesis untuk pembesaran buah itu kan didapat dari melalui panas. Makanya kita jarang menemui melon di dataran tinggi karena kondisi daerah sana tuh kurang memungkinkan untuk menanam melon. Kalau ciri-ciri melon yang siap dipetik itu tuh ada yang namanya daun bendera. Itu kalau di melon itu dia seperti daunnya itu udah nggak hijau lagi, tapi udah kayak kecoklatan gitu. Sama kita pilih netting yang bener-bener itu rapet, netting rapet gitu. Netting itu apa sih, Mas? Netting itu dia kayak apa namanya, serabut gitu di kulit melon. Jadi kayak kayak net jaring-jaring gitu, Oh, yang garis-garis gitu gitu. Ya garis kasar benar. itu ya. Ya, Itu semakin halus semakin bagus. nggak semakin apa dia nonjol dan emang rapat itu bagus. Tapi ada beberapa jenis melon juga yang dia tuh nggak mengeluarkan netting gitu. Jadi kita emang harus tahu varietasnya dulu. Teman-teman yang pengen ke agrowisata biasanya gini, kita pasti pengumuman di akun sosmed kita kalau misal tanggal sekian-sekian itu kita membuka agrowisata. Jadi buat pengunjung-pengunjung yang pengen datang ke sini itu tinggal datang langsung. Kita nggak menarik HTM gitu. Jadi
misal pun ada pengunjung yang pengen datang ke sini hanya cuman main, pengen tanya-tanya, itu juga kita mempersilahkan. Nah, kalau kita kan medianya pakai pasir sama kohe, pupuk kandang, kambing ya. Nah, untuk proses awal itu kita semai. Kalau usia sampai 8 hari, 9 hari itu biasanya kita pruning tunas air. Pruning tunas air, terus usia 25-an itu kita udah mulai polinasi. Polinasi itu perkawinan bunga jantan dan betina. Nah, itu polinasi di greenhouse itu tuh dibantu dengan manusia. Kalau di hamparan itu kan yang ngebantu kan ini ya, kayak serangga, angin kan gitu. Tapi kalau di dalam greenhouse kan serangga nggak memungkinkan untuk masuk. Makanya itu perlu bantuan manusia. Nah, sekarang itu polinasi itu bisa juga melalui serum. Jadi bisa langsung semprot. Sekarang kebanyakan petani pakai itu. Tapi sebenarnya polinasi yang bagus itu polinasi manual yang kita ngambil bunga jantan terus dioleskan ke bunga betinanya gitu. Nah, setelah polinasi kita nanti pasti ada istilahnya itu seleksi buah. Kita memilih satu pohon itu satu buah. Kita cari buah yang istilahnya prospeknya ke depan tuh lebih bagus. Biasanya kita ngelihat dari proporsionalnya buah sama ukurannya gitu. Nah, setelah seleksi yang kita lakukan itu pruning itu pasti berlanjut sampai nanti panen. Pruning itu tujuannya untuk agar nutrisi itu enggak terserap ke ini tunas airnya. Jadi emang dia tuh fokus ke pembesaran buah. Jadi emang nutrisi itu biar fokusnya ke buah gitu. Nah, kalau untuk masa vegetatifnya itu kita perbanyak unsur N. Kalau masa generatifnya itu kita perbanyak unsur K gitu. Nah, karena kita kan agrowisata ya, untuk perlakuannya ke melon ini tuh sebenarnya seperti umumnya orang menanam melon sebenarnya. Kita nggak ada perlakuan khusus, cuman tiap petani itu kan memiliki metodenya masing-masing ya. Mungkin ada beberapa petani itu yang nggak pruning, ada petani juga yang pruning. Nah, terutama tuh yang kalau di kita tuh yang mungkin berbeda SOP-nya dari petani lain tuh dari segi penyiraman. Kalau petani lain tuh kadang tuh penyiraman tuh hanya dilakukan pagi hari sama sore hari. Kalau di kita itu bisa sampai 6 sampai 7 kali. Tapi itu dengan catatan harus melihat kondisi cuaca. Ketika kondisi cuaca itu panas, itu kita bisa melakukan penyiraman itu sampai 7 kali. Ketika cuaca itu mendung, itu kita bahkan bisa siram itu hanya cuma 1 atau 2 kali saja gitu. Kalau tantangan terbesar, kalau saya ngamatin grafik dari awal agro sampai akhir-akhir ini, jadi agrowisata ini sebenarnya sudah mulai sepi peminat. Dalam artian sebenarnya bukan sepi peminat, tapi mulai banyak berkembangnya greenhouse di lokasi-lokasi sekitar sini kan, dan mereka tuh juga melakukan agrowisata. Jadi ketika greenhouse yang sana itu panen, otomatis ketika agrowisata customer yang biasanya ke sini tuh lari ke sana karena sini belum siap panen gitu. Jadi karena kebanyakan greenhouse itu udah mulai agrowisata, tantangan terbesar kita ya harus nyari customer dari luar kota atau lebih mengenalkan melon greenhouse tuh seperti ini gitu. Ada keunggulan lainnya lah. Kalau usia melon itu tuh sebenarnya sama. Kalau di kita kan nanamnya sweet honey sama sweet lavender ya. Itu usianya di 70 hari. Cuman ada beberapa jenis melon itu yang usianya 65 hari atau 75 hari. Dan kadang kita juga bisa mundur. Ketika kita agrowisata kan kita buka di usia 70 hari. Kita paling lama itu 2 minggu, otomatis 14 hari. Jadi kurang lebih melon yang masih ada di pohon itu kurang lebih 84 harian lah. Tuh paling lama segitu. Tapi sebenarnya 70 hari itu udah siap panen. Emang usianya segitu sebenarnya. Kalau ukuran itu kan ini, kalau di kita biasanya rata-rata itu 1,5 sampai 3 kilo.
Tapi untuk rata-rata semuanya itu kurang lebih 1,8 1,9. Nah, kalau greenhouse-nya ini kan dia ukurannya kan 386 meter. Nah, itu dia mampu menampung kapasitas 1092 pohon. Nah, dengan rata-rata kurang lebih 1,8 lah gitu. Itu sebenarnya tergantung varietas melonnya. Kita dulu pernah nanam melon jenis golden itu rata-rata 2,5. Tapi golden itu kan melon yang belum premium, dia semi premium. Jadi harganya untuk golden kemarin kita agro di harga 20. Kalau yang jenis premium ini untuk nyari bobot rata-rata segitu susah. Tapi harganya kan juga beda juga antara melon premium sama yang belum premium. Nah, jadi di Indonesia ini belum ada yang bisa ngebuat bibit melon premium. Kita tuh masih impor dari Tiongkok. Jadi sweet honey, sweet lavender itu kan dari Tiongkok, masih impor. Tapi yang pengimpor bukan kita, ada perusahaan gitu yang bekerja sama importir gitu. Kalau harapan saya dan prospeknya anak muda tuh gini, pertanian itu kan biasa dikelola sama generasi yang di atas kita atau bapak kita atau kakek kita. Generasi penerusnya kan sekarang hampir sudah tidak ada lagi. Sedangkan pertanian itu sebenarnya prospek banget untuk anak muda ya. Prospeknya tuh dalam artian gini, generasi yang seperti bapak saya gitu-gitu tuh untuk melek sosial media itu udah nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi keterbatasannya tuh pasti ada gitu. Nah, PR buat kita anak muda itu kita lebih care dengan istilahnya pertanian, kita bisa masarin produk sendiri, kita bisa nge-branding sendiri kan gitu. Nah, kalau untuk harapan anak muda untuk ke pertanian itu sebenarnya gini, pertanian sekarang tuh kalau dihitung-hitung sebenarnya prospek daripada orang-orang yang kerja di kantoran. Cuman itu sendiri kan balik ke pilihan anak muda ya. Mungkin kalau banyak anak muda yang takut panas atau gimana, sebenarnya greenhouse ini tuh bisa diakali dengan cara kayak misal kita kerjanya tuh nggak mau siang, kita bisa pagi atau nggak sore atau nggak malam, itu nggak masalah. Untuk harapan saya wisata agrowisata ya, itu saya berharap di lokasi Sukoharjo ini di Jawa Tengah ini semoga petani-petani melon yang agrowisata bisa sepakat dan atau enggak menentukan harga minimum untuk agrowisata karena kita bisa nurunin harga itu seenaknya, tapi kita untuk menaikkan harga itu nggak bisa seenaknya. Jadi kalau bisa kita saling menjaga harga satu sama lainnya agar agrowisata ini tetap hidup. Ini untuk motivasi anak muda, karena saya sendiri juga masih anak muda ya. Jujur saya dulu tertariknya karena kita memiliki kebun dengan luas hanya 386 meter yang bisa menghasilkan omset kurang lebih kita bisa meraup omset yang lumayan fantastis di kurang lebih 40-50 juta gitu. Tapi itu masih kotor ya. Kalau pengen pengen mendapatkan omset yang mungkin lebih bersihnya banyak lagi gitu, kalian bisa sharing-sharing ilmu ke petani-petani muda atau petani-petani lama gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen nyari ilmu lebih itu pertanian kuncinya sih. Oke, untuk teman-teman yang pengen berkunjung ke greenhouse kita, bisa cari akun TikTok kita di greenhousepetanikambung.melon atau hubungi nomor WA saya 081 327 323 896. Nah, kita mungkin kurang lebih 30 hari lagi akan memulai agrowisata. Buat teman-teman yang pengen main ke sini, bisa kok langsung mampir ke sini tanpa reservasi. Nanti tinggal hubungi nomor WA, bisa saya share loh.